Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pembahasan isim-isim yang mansub. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas hal dan tamyiz. Kemudian isim mansub setelahnya yaitu al-mustathna. Isim mansub setelahnya yaitu al-mustathna. Al-mustathna adalah isim yang terletak setelah illah. Adapun yang sebelum illah dinamakan sebagai apa? Mustasna minhu. Jadi ada mustasna, ada mustasna minhu. Mustasna setelah illah, mustasna minhu sebelum illah. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustasna bi illah min kalamin tammin mujabin. Mustasna dengan huruf illah karena nanti ada beberapa huruf atau isim bahkan fiil yang menjadi alat untuk istisna. Tapi kalau yang pertama kita pakai huruf yaitu illah. Min kalamin tammin mujabin. Kalau kalimatnya tam sempurna atau yang kedua mujab positif yang tidak ada penafian ataupun istifham. Jadi syarat yang pertama tam, yang kedua mujab. Contohnya fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Fasyaribu minhu di sini ada fiil fa'il, ya kan sudah sempurna. Kemudian ada illah, maka isim setelah illah dinamakan sebagai mustasna dan hukumnya mansub. Karena mustasna termasuk isim-isim yang mansub. Adapun mustasna minhunya yaitu isim yang terletak sebelum illah. Kalau di contoh ini fasyaribu minhu yaitu waw jamaah sebagai mustasna minhu. Kemudian fa in fuqidal ijabu, jika hilang, tidak ada syarat ijab sempurna atau positif tadi. Ijab positif ya. Yang tidak ada penafian maupun istifham. Kalau tidak ada ijab, maka tarajjaha, rajihlah, kuatlah. Yang pertama, i'rabnya sebagai apa? Al-badalu fil muttasil. I'rab setelah illah itu badal kepada mustasna minhunya. Tapi fil muttasil, pada kondisi yang muttasil. Apa makna muttasil di sini? Bersambung. Apa yang bersambung di sini? Yaitu setelah illah dia termasuk golongan yang isim sebelum illah. Analagi yang dimaksud dengan muttasil adalah isim yang setelah illah termasuk golongan kepada isim yang sebelum illah. Contohnya tadi, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Mereka minum kecuali sedikit. Sedikit ini termasuk golongan mereka enggak? Termasuk kan, sama-sama manusia maksudnya kan? Berarti ini muttasil atau tidak? Muttasil. Dikarenakan satu golongan, satu jenis. Nah, kalau tidak ijab, maka yang pertama itu badal pada kondisi yang muttasil. Contohnya ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Mereka, berarti kan manusia ya kan, tidak melakukannya kecuali sedikit saja. Sedikit ini termasuk manusia enggak? Yang sama seperti ma fa'aluhu. Sama-sama manusia ya kan. Waw jamaah manusia, qalilun juga manusia. Berarti ini muttasil kan. Nah, kalau contoh seperti ini, maka yang lebih kuat, yang lebih rajih, kita i'rab qalilun sebagai badal. Badal dari waw jamaah ma fa'aluhu.
Karena wawu jamaah sebagai mustasna minhunya. Paham? Arti yang mana, Pak? Kalau yang pertama tadi mereka minum, kecuali ini ayat ada sebelumnya makna penafian, jadi di sini artinya makna sama. Tapi beda nanti misalnya ya. Qamal qaumu illa Zaidan. Kaum semuanya berdiri kecuali si Zaid. Berarti semua berdiri, yang tidak berdiri siapa? Zaid. Kalau kita buat tidak ijab, kita buat penafian, maka mal qaumu illa Zaidun misalnya. Tidaklah suatu kaum berdiri kecuali si Zaid. Berarti yang berdiri siapa? Cuma si Zaid kan? Ya, beda maknanya. Cuma kalau di ayat ini, yang dua ayat ini, itu ada penafian sebelumnya di ayat fasyaribu minhu illa qalilan. Makanya nanti sebagian ulama qiraat ada yang membacanya qalilun. Dikarenakan ada yang penafian, tapi secara makna. Ini kan ayat tentang kisah yang disuruh untuk tidak minum air sungai kecuali cuma menciduk. Ini kan perintah supaya untuk tidak minum air. Kalau menciduk bisa, tapi kebanyakan mereka minum. Berarti kan menafikan perintah kan? Ada makna penafian di situ. Makanya bisa dibaca qalilun nanti. Baik, kita lanjut. Yang pertama tadi yang lebih rajih badal kalau muttasil, ya kan? Muttasil itu sejenis mustasna termasuk golongan mustasna minhu. Yang kedua, wan nasbu fil munqati. Yang lebih rajih nasab dalam artian mustasna. Mustasna kan mansub. Berarti ini mustasna yang lebih rajih. Tapi fil munqati, kalau kondisinya munqati. Apa makna munqati? Ya, tadi kan muttasil, apa artinya muttasil? Tadi kan artinya muttasil. Apa artinya? Ya, satu golongan. Manusia, ya kan? Nah, kalau yang kedua ini, munqati, berarti lawan katanya apa? Berarti mustasna tidak termasuk golongan mustasna minhu. Mustasna isim yang setelah illah tidak termasuk golongan kepada mustasna minhu. Mustasna minhu isim yang terletak sebelum illah. Munqati namanya, ya istilahnya. Inda Bani Tamim. Menurut Bani Tamim lebih rajih dinasabkan kalau munqati. Wa wajaba indal hijaziyin. Adapun ulama Hijaz mewajibkan nasab sebagai mustasna kalau munqati. Contohnya, ma lahum bihi min ilmin illa tiba'az zanni. Tidak ada bagi mereka berupa ilmu kecuali hanya mengikuti zon. Zon artinya persangkaan. Termasuk enggak bagian dari ilmu? Keyakinan. Tidak kan? Berarti namanya munqati. Atau contoh yang lain supaya lebih mudah dipahami. Ma qamal qaumu illa himaron. Tidak ada kaum yang berdiri kecuali keledai. Keledai termasuk manusia enggak? Enggak kan? Berarti munqati kan? Nah, kalau munqati maka wajib dinasabkan illa himaron. Iya, mustasna. Bukan, munqati itu apa ya? Jika jenis mustasnanya tidak termasuk golongan mustasna minhu. Kalau mustasna itu isim yang terletak setelah illah, nggak ada hubungannya. Yang mana, Pak? Enggak, gini ya.
Ada lagi. Mustasna adalah isim mansub setelah illah. Adapun mustasna minhu isim yang terletak sebelum illah. Yang mana mustasna ini bagian dari mustasna minhu. Oke. Kemudian untuk mustasna, kalau dia muttasil berarti dia satu golongan dengan mustasna minhu. Misalnya setelah illah kan namanya mustasna tadi. Sedikit manusia. Sebelum illah manusia banyak. Berarti kan satu golongan. Tapi kalau yang muqati, jenis mustasnanya adalah yang tidak termasuk golongan mustasna minhu. Paham Pak? Ada yang masih kurang dipahami? Yang mana Pak? Yang mananya? Yang ini, yang kedua yang tidak muqati, yang ada yang berbeda golongan. Iya, masih pembahasan mustasna. Nah, contohnya Pak ya. Fasyaribu minhu illa qalilan. Qalilan apa i'rabnya Pak? Mustasna. Hukumnya? Mansub. Mana mustasna minhunya? Waw jamaah, ya kan, dikarenakan qalilan sebagian dari waw jamaah itu kan. Kemudian yang contoh malahum bihi min ilmin illa tiba'az zanni, mana mustasnanya Pak? Ittiba'am, hukumnya mansub. Mana mustasna minhunya? Yang berkaitan dengan mustasna itu ilmin. Nah, itu yang mustasna minhu. Termasuk enggak ittiba'az zanni dengan ilmin? Tidak termasuk kan, makanya namanya munqati. Nah, gitu Pak. Mustasna itu i'rab Pak. Nah, kalau yang contoh ma fa'aluhu illa qalilun, ada enggak mustasna situ Pak? Ma fa'aluhu illa qalilun. Badal, ya kan. Badal dari mana? Waw jamaah, ya ahsantum. Nah, yang untuk fuqidal ijab, mujabnya tidak ada, tidak terpenuhi syarat ijab, kan yang pertama badal, kalau dia muttasil, yang kedua mustasna kalau dia munqati. Ini kata beliau, malam yataqaddam fihi mal mustasna, selama mustasnanya tidak mendahului mustasna minhu. Tadi kan kita sebutkan contoh-contohnya mustasna minhu duluan kan, setelah ilah baru mustasna. Nah, kalau muncul mustasna duluan baru setelahnya mustasna minhu, maka wajib dinasabkan mustasnanya. Kalau tadi kan ada dua pilihan kan, badal atau nasab. Kalau mustasna duluan maka wajib nasab. Contohnya nih, wa ma liya illa ala ahmada syi'atun. Asalnya wa ma liya syi'atun illa ala ahmada. Mana mustasna Pak? Di contoh itu. Itu ada Pak? Enggak ada. Iya. Iya, coba tengok. Ganti aja Pak. Ini ala ahmada. Sebentar juga. Oh ini nih Pak. Oh ini lanjutannya ya, ini. Ya, di catatan kaki syairnya wa ma liya illa ala ahmada syi'atun. Mana mustasna Pak? Alanya atau syi'atunnya? Ala ahmada, ya kan? Sebagai mustasna, hukumnya mansub. Mana mustasna minhunya Pak?
syi'atun. Padahal tadi harusnya mustasna minhu duluan kan. Kalau ini apa? Mustasna duluan baru mustasna minhu. Maka wajib nasab, nggak boleh dibaca illa alu. Padahal ada penafian kan di awal kan. Seharusnya kan boleh dibadalkan kan. Cuma dikarenakan mustasna duluan maka wajib nasab. Paham Pak? Au fuqidat tamam, atau syarat tamam tidak sempurna. Kalau tamam tidak ada, berarti otomatis tidak ijab juga. Kalau ijab tidak ada, belum tentu tidak tamam. Tapi kalau tamam sudah tidak terpenuhi, maka pasti ijab juga tidak terpenuhi. Contohnya, maka fa'ala hasabil awamil. Dia di-i'rab sesuai dengan apa yang diminta amil. Contohnya, wama amruna. Amruna sebagai apa? Iya. Amruna sebagai apa, Pak? Kalau makan penafian, amruna? Iya, mustasna minhu itu tidak i'rab, Pak. Dia seperti mudhof dia. Bukan i'rab. I'rabnya apa? I'rabnya amruna bukan nilai. Nah, itu juga tidak i'rab, Pak. Mudhof itu enggak i'rab. Mudhof, man'ut, enggak i'rab. Hukumnya tadi. I'rab. Apakah fa'il, maf'ulun bih, khobar, mubtada atau apa? Mubtada, iya kan? Iya. Mubtada, Pak. Mubtada. Dia butuh apa, Pak? Mubtada. Nah, dikarenakan tidak tamam, tidak ijab, maka kata beliau fa'ala hasabil awamil, sesuai apa yang dituntut amil. Apa tadi dituntut amil? Mubtada menuntut khabar. Maka setelah ilah itu wahidatun sebagai khabar. Bukan. Atau misalnya ya, ma darabtu illa Zaidan. Tidak ada yang aku pukul kecuali Zaid. Ma darabtu illa Zaidan. Zaidan sebagai apa, Pak? Zaidan fa'il, Pak. Oh iya, Maf'ulun bih. Darabtu sempurna enggak ini, Pak? Tidak kan? Ya fi'il fa'il kurang maf'ulun bih, berarti tidak sempurna kan? Berarti dia termasuk ini menuntut apa yang diinginkan, karena darabtu butuh maf'ulun bih, maka setelah ila itu maf'ulun bih. Wa yusamma mufarraran, dan dinamakan yang ketiga ini dengan mufarraran, kosong, tidak beramal dia. tapi kalau misalnya madorot itu sudah, Iya. itu kan negatif kan? Iya. Tidak tam. Tidak tam, otomatis negatif dia. Negatif. Tapi bukan, jadi setelah itu bukan mustasna. Mustasna. Kalau dari sisi i'rab, tapi kalau dari segi arti mustasna juga, karena nanti mustasna itu pengecualian. Iya. Setelah ilah kan berarti dikecualikan. Bisa apa? Di i'rab nanti sebagai maf'ulun bih dah gitu ya, Pak. Oh. Tapi syaratnya itu dia tam sama apa? Tam ijab, mujab. Ijab. Mm-mm. Positif ya. Ya, positif, kemudian sempurna, atau negatif sempurna. Dua kondisi tadi kan, badal sama Sempurna. ya. Yang dua tadi, nasab atau badal tadi. Pas kita lanjut. Ada yang nanya, Ya, ada yang mau nanya nih, Bang Bayu atau siapa? Apa? Itu nggak jelas juga.
Apanya? Karena hujan nggak kedengaran jadinya. Coba diketik aja pertanyaannya ya. Ya, sambil kita baca nanti kita lihat pertanyaannya. Selanjutnya wa yustasna bi ghairi wa siwa. Kalau tadi kan illa. Yang kedua ghairi. Kalau illa dia huruf, tapi kalau ghairi dia isim. Isim tapi alat untuk istisna juga. Wa siwa juga isim. Khafidaini. Keduanya mengkhafatkan. Dalam artian isim yang terletak setelah ghair dan siwa itu hukumnya khafat jar. Misalnya ghairu zaidin, siwa zaidin. Kemudian adapun ghairi dan siwanya maka mu'rabaini bi i'rabil ismil ladzi ba'dah illa. Ada pertanyaan nih, yang mustasna minhunya didahulukan seperti contoh syair. Enggak bang, memang hukum asalnya mustasna minhu duluan, baru mustasna. Kalau mustasna minhu duluan, baru mustasna, contohnya seperti ayat yang tadi, fasyaribu minhu illa qalilan, ma fa'aluhu illa qalilun. Gitu. Tapi kalau yang mustasna duluan, baru mustasna minhu, contohnya seperti syair tadi, wa ma liya illa ala Muhammadin syi'atun. Ala Muhammadin dia sebagai mustasna. Mendahului mustasna minhunya yaitu syi'atun. Maka wajib nasab. Baik, kita baca lagi. Khafidaini, yang keduanya itu siwa dan ghair mengkhafatkan isim setelahnya. Mu'rabaini bi i'rabil ismil ladzi ba'da illa. Nah, adapun i'rab ghair, harokat ghair dan siwa bagaimana? Harokat ghair dan siwa ini dengan i'rab isim yang setelah illah. Setelah illah tadi bagaimana kondisinya? Kalau tamujab berarti setelah illah mansub. Nah, berarti goirnya kalau sebelumnya tamujab, goirnya mansub. Goiro atau siwa. Iya, goironya yang nasab. Khafat. Iya. Mansub. Siwanya nasab tapi fathah muqaddaro kan karena ada alif maksuro ini. Enggak nampak. Yang nampaknya goiro. Iya, yang nampak cuma goir. Misalnya yang kalau tidak ijab tapi tam dia, misalnya maqamal qaumu goiro atau goiru atau goiri. Tidak positif tapi sempurna. Jenis yang kedua. Berarti badal atau bisa juga tadi nasab. Ya kan? Kalau ittisal yang lebih rajih badal kan tadi kan. Kalau munqati yang lebih rajih mustasna tadi kan. Nasab. Intinya ghair dan siwa dia sesuai i'rab setelah illah. Kemudian wa bi khala wa ada wa hasya. Ada juga alat untuk istisna yaitu khala. Artinya sama selain kecuali. Kalau khala dia ada dua. Bisa sebagai fiil, bisa sebagai huruf. Huruf jar maksudnya. Ya, ada juga sama. Bisa fiil, bisa huruf jar. Asya juga sama. Paham Pak? Paham? Baik, selanjutnya kalau dia sebagai fiil, qala ada hasya, maka dia butuh apa Pak? Fa'il dan maf'ulun bih.
Kalau fa'ilnya pasti dhamir mustatir huwa. Selalu dhamir mustatir huwa. Nggak boleh yang lain. Nggak ada yang lain. Pasti dhamir mustatir, nggak ada isim zahir, nggak ada. Itu yang pertama, fa'ilnya dhamir mustatir. Adapun setelahnya sebagai maf'ulun bi. Itu Pak. Tapi kalau dia sebagai huruf jar, maka isim setelahnya isim majrur. Ya. Tapi nanti selalu Iya. bisa pilih, bisa Ya. Berarti kan tinggal kita gunakan fiil yang dikecualikan, mengecualikan ini misalnya. tapi dia apa nih? Lebih buat. Ya, enggak. Wa bi khala wa ada wa hasya nawasiba wa khawafidha. Bisa sebagai amil penasab, bisa juga pengkhafat. Wa bima khala wa bima ada. Adapun dengan tambahan ma, nah, tambahan ma ini. Tadi kan nggak ada tambahan apa-apa kan? Kalau nggak ada tambahan apa-apa bisa fiil, bisa huruf jar. Tapi kalau dengan tambahan ma pasti sebagai fiil. Walaisa. Nah, laisa juga termasuk istisna. Kan artinya bukan kan, pengecualian. Atau la yakunu juga. Maka kalau ma khala ma ada laisa la yakunu nawasiba. Ini pasti menasab, berarti dia fiil. Bukan huruf jar. Fahimtum? Hal indakum soal? Kalau dia pilih berarti hanya dulu aja. Apa? Kalau dia pilih, wajib pilih berarti hanya dulu aja. Kalau di wajib fiil, failnya tetap berubah. Kan misalnya lastu, lasta. Itu kalau Enggak, yang ini, yang khola sama khola ada hasya, cuma yang tiga itu. Adapun lastu layakunu tuh enggak, bebas. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, orang bab yukhfadul ismu, isim dikhafatkan imma, yang pertama biharfin mushtarakin, dengan huruf jar yang dia mustarak, berserikat. Maksudnya apa di sini berserikat? Dia bisa masuk ke isim zahir, menjarkan isim zahir bisa. Bisa juga menjarkan isim dhamir. Itu maksudnya apa? Mustarak itu artinya bisa ke isim zahir, bisa ke dhamir. Isim zahir bisa ke dhamir. Contohnya min, kan bisa minal baiti, zahir, bisa juga dhamir, minhu, minkum, ila, ilal baiti, ilaikum, ilaihi, anil baiti, anhu, ankum, ala, alaikum, alal baiti, fil baiti, fihi, fikum, walam, lakum. Kemudian kalau isim zahir li Zaidin misalnya, wal ba'u lil qasami, bam, ba bisa juga untuk isim zahir, contohnya bi Zaidin, atau domir bihi, bikum kan. Bisa juga dia lil qasam, untuk ba untuk qasam, sumpah billahi, wa ghairihi, dan selainnya seperti wallahi, billahi, tallahi, wallahi, billahi, tallahi. Kemudian jenis yang kedua dari huruf jar, mukhtassin bizahir, khusus dia masuk kepada isim zahir. Yang pertama rubba. Kalau rubba dia bukan huruf jar Pak, isim dia. Dan khusus rubba nanti dia
menjarkan isim yang nakirah saja. Isim setelahnya itu pasti nakirah, tidak ma'rifah. Nah, kemudian mud. Kalau mud, dia menjarkan isim yang bermakna waktu, dzaraf. Misalnya mud yaumil jum'ah, pada hari Jumat, semenjak hari Jumat. Munju juga sama seperti mud. Dia menjarkan isim yang bermakna dzaraf. Kemudian kaf. Kaf juga selalu masuk ke isim zahir. Contohnya kazaidin, ya kan? Ahmadu kazaidin. Zaid isim zahir. Bisa nggak isim dhamir? Kakum, nggak bisa kan? Kahu misalnya. Kahunna, nggak bisa. Hatta juga, nggak ada hattahu, hattaha. Yang ada setelahnya isim zahir, hatta matla'il fajr. Wawul qasam, wallahi. Apa lagi? Wal fajr wa syams. Ta'uhu, ta. Tallahi. Maksudnya ta qasam, Pak. Itu tadi ya. Isim bisa dikhafatkan dengan huruf jar atau huruf qasam. Nah, kemudian yang selanjutnya, isim juga bisa dikhafatkan biidhafatin ilas min ala ma'nal lam. Jika isim tersebut diidhafahkan kepada isim dan dia ala ma'nal lam, ala makna lam. Contohnya yang makna lam, gulamu zaidin. Gulam mengkhafatkan zaidin. Mudhaf mengkhafatkan zaidin. Apa sebab zaid khafat? Dikarenakan mudhaf, gulam. Kemudian ada makna lam di sini. Gulamu zaidin. Anak milik Zaid. Jadi seakan-akan gulamun li Zaidin. Kan sama makna yang gulamu Zaidin sama gulamu li Zaidin. Atau idofanya makna min. Khotamu hadidin. Cincin dari besi. Sama enggak dengan khotamun min hadidin? Sama, ya kan? Atau yang ketiga, ada makna fi. Makrul laili. Perbuatan makar di malam hari sama dengan makrul fil laili. Tapi yang pertama lebih banyak penggunaannya. Yang kedua lebih sedikit, yang ketiga lebih sedikit lagi penggunaannya. Wa tusamma ma'nawiyatan, dan dinamakan idhofah ini idhofah ma'nawiyah. Mengapa? Dikarenakan ada makna yang tersimpan tadi, makna lam, makna min, makna fi. Maka dinamakan idhofah ma'nawiyah. Kemudian fungsinya apa? Fungsi idhofah ma'nawiyah ini litarif, untuk memakrifahkan. Nah, dan sudah kita bahas di antara isim ma'rifah adalah dimudhafkan kepada isim yang ma'rifah. Contohnya tadi gulam Zaidin, gulam nakirah asalnya. Tatkala dimudhafkan kepada ma'rifah Zaid menjadi ma'rifah. Atau litaksis. Ini sudah kita bahas kan? Contohnya khotamu hadidin, khotam nakirah, hadid nakirah. Maka fungsinya apa? Litaksis, untuk mengkhususkan. Makanya nanti bisa dia sebagai mubtada, bisa dia dihukumi dekat ke ma'rifah. Habis ya pembahasan idhofah ma'nawiyah. Adapun idhofah lafziyah, ada rasa ketemu selanjutnya ya kan. Karena ini lebih sulit dibanding idhofah ma'nawiyah. Udah Allah hujan lebat ya kan. Kalau setiap ria.
Apa Pak? Dan juga berarti namun susah. Nggak susah kali memang. Yang selama ini kita bahas kan idofa manawi ya kan? Idofa lafziyah belum kan Pak? Ya, di sini Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Naktabi bihadzal qadar wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.